Suara saya udah jelas terdengar ya? Siap, jelas. Oke, kita mulai. Tugasnya pertemuan sebelumnya gimana? Untuk instalan MATLAB, udah aman? Aman, Mas. Oke, kalau ada yang kurang aman, nanti saya bisa di chat aja secara personal ya. Baik, Mas. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas rangkaian RL ya. Nanti untuk berikutnya kita bahas rangkaian RC. Mungkin teman-teman di sini lebih familiar dengan rangkaian listrik karena tentu saja ini kan jurusan teman-teman sendiri ya, teknik elektro. Sehingga teman-teman di sini pasti lebih jauh lebih mengetahui. Cuma memang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi yang namanya persamaan diferensial itu artinya kita melihat suatu sistem apakah di dalam sistem itu terjadi perubahan atau tidak. Nah, di rangkaian arus listrik pun itu terjadi perubahan ya. Kapan misalkan kondisi arus listrik itu menjadi stabil, kapan ketika dia itu tiba-tiba menjadi melonjak arusnya gitu, atau kapan tiba-tiba menjadi tegangannya turun gitu ya. Nah, eh, untuk lebih dalamnya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, pertemuan diferensial itu digunakan untuk mengamati yang hal-hal yang sifatnya stabil itu. Misalkan kalau kasusnya gini, ketika lampu dinyalakan gitu ya, misalkan saklarnya dimatikan gitu, saklar listrik dimatikan. Nah, secara gambaran, kalau misalkan tiba-tiba listrik lampu mati, pada saat lampu tiba-tiba menyala, itu kan akan terjadi tegangan yang tinggi akan masuk ke dalam saklar tersebut. Atau mungkin bahasanya kita sering dengar kalau misalkan lampu mati, ya usahakan jangan mengecas atau TV-nya dimatikan gitu. Itu ada benarnya juga gitu. Ketika pada saat lampu padam, lalu tiba-tiba lampu menyala, ada beberapa kejadian yang terjadi kayak misalkan terjadi konslet atau misalkan TV-nya tiba-tiba rusak gitu ya. Jadi itu memang ada landasannya. Nah, persoalan diferensial di sini dia tuh di sini menjadi salah satu solusi untuk mengamati kapan sih arus listriknya itu akan tetap gitu, kapan dia akan stabil. Kalau misalkan digambarkan secara grafik gitu ya, misal ya, listriknya tiba-tiba masuk dalam keadaan yang tinggi misalkan. Pas dimasukkan dia tinggi, tapi lama-kelamaan nanti akan tetap. Nah, kondisi yang tetap inilah yang sering diinginkan gitu. Yang kita inginkan adalah kondisi yang tetap. Karena ketika kondisi tetap, artinya ya listriknya hanya akan berjalan seperti biasa, layaknya air di dalam selang gitu ya. Jadi kalau dia tetap, ya itu bagus gitu. Nah, itu yang akan diamati. Ya. Kapan arus listrik itu akan tetap, supaya nanti kondisinya akan terus ada dalam waktu yang tak terbatas. Atau bahasa lainnya kita bisa memprediksi ya kapan akan terjadi matinya lampu gitu ya. Kapan akan terjadi listrik itu tiba-tiba mati gitu. Jadi ada kaitannya. Nah, yang pertama, rangkaian listrik sederhana bisa dilihat pada gambar 9 ya. Oke, jadi suatu baterai atau generator yang menghasilkan tenaga listrik atau berupa tegangan atau potensial sebesar E volt. Kemudian suatu penghambat yang disimbolkan dengan R. Lalu suatu induktor dengan indukansi sebesar L Henry ya. Suatu kapasitor dengan kapasitas sebesar C farad. Oke, ini mungkin saya tidak jelaskan lebih dalam ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Tapi kalau memang butuh penjelasan lebih dalam. Nah, arus I yang diukur dalam ampere adalah laju perubahan saat. Nah, jadi persoalan diferensialnya itu ini ya. Ketika teman-teman ingin mengukur arus listrik, itu persoalan diferensialnya itu adalah muatannya itu ini bergantung terhadap waktu gitu. Ya, jadi semuanya sebenarnya bergantung terhadap waktu ya.
Kalau misalkan teman-teman mau tahu arus listriknya, ya nanti harus menghitung laju perubahan muatannya terhadap waktunya berapa gitu. Nah, secara sederhana, kalau misalkan ini adalah I dq per dt, nanti kan solusinya teman-teman akan dapatkan IT gitu dalam bentuk seperti ini. IT sama dengan apa gitu. Artinya, kalau misalkan dibawa ke dalam matematika sederhana, fx sama dengan misalkan x kuadrat min 4. Nah, kondisi stabil yang saya gambarkan tadi adalah kondisi ketika nilai fungsi ini sama dengan 0. Itu adalah konstannya. Artinya, berapa sih nilai X yang masuk ke sini supaya fungsinya itu stabil, supaya sistemnya itu menjadi tetap, gitu. Tidak ada perubahan yang terjadi, entah itu tegangannya turun atau tegangannya tiba-tiba naik yang mengakibatkan akan terjadinya konslet, mungkin seperti itu. Nah, ini ya yang tujuannya akan dicari T-nya berapa gitu. Kalau misalkan adalah kita inginnya posisinya konstan. Atau mungkin nanti kalau teman-teman maunya posisinya tidak konstan. Jadi ada banyak opsi lah. Nah, tentu saja untuk menyelesaikan persoalan diferensialnya ini, untuk menyelesaikan sistem yang teman-teman gambarkan dalam bentuk rangkaian itu, teman-teman butuh cara-cara yang memang digunakan dalam menyelesaikan persoalan diferensialnya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke dalam ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, ini hanya sekedar untuk menentukan rumus ya, potensial atau besaran tenaga yang dihasilkan oleh resistor. Jadi ini energi potensial yang dihasilkan oleh resistor ya, dirumuskan dengan I kali R. Kemudian potensial yang dihasilkan pada induktor, ini EL ya, jadi sama dengan ini. Lalu potensial yang dihasilkan pada kapasitor adalah PC sama dengan PC. Nanti rumus lebih jelasnya mungkin kalau kita satukan ketiga potensial ini, dia akan membentuk suatu persoalan diferensial seperti ini. L DI per DT ditambah dengan uh, IR ya. Ini yang harus sama dengan Q per C. Nah, artinya apa? Ketika teman-teman jumlahkan yang dua ini sebelah kiri, lalu dikurangkan dengan Q per C, dia harus sama dengan 0 supaya dia menjadi stabil. Itu penjelasannya kayak gitu ya. Jadi secara garis besar, untuk rangkaian RLC, itu jadi ada diatur sebenarnya oleh hukum Kirchhoff gitu ya. Jadi ada dua hukum Kirchhoff, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jumlah aljabar arus yang mengalir ke dalam suatu simpangan adalah 0. Nah, maksudnya ini yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Ketika teman-teman menjumlahkan yang tadi, L, sorry, L, kok hilang ya? Bentar. L, DI per DT ini dijumlahkan dengan tadi itu hambatannya ya, atau voltnya ya, tegangan sorry, sama dengan ini adalah sama dengan Q per C. Jadi kalau Q per C ya, jadi kalau ini tambah ini dikurangi dengan sebelah kanan, nanti hasilnya sama dengan 0. Ini maksudnya jumlah aljabar arus yang mengalir, yang ini ya, ini ditambahkan ini, dalam satu simpangan adalah 0. Kalau mereka ini dioperasikan semua, akan menghasilkan 0. Lalu jumlah aljabar potensial yang dihasilkan sepanjang suatu loop tertutup adalah 0. Jadi ada suatu loop kalau misalkan dirangkaikan seperti rangkaian RL seperti ini gitu ya. Kalau mereka dijumlahkan hasilnya juga 0 gitu. Itu nanti bisa teman-teman pelajari lagi ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum dilanjutkan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kayaknya gak ada. Oke, kita mungkin bahas lebih ke persoalan diferensialnya ya. Nanti gimana cara kita ketika diberikan soal-soal, misalkan saya punya tegangannya adalah 20, muatannya sekian, kemudian arusnya sekian. Nanti mungkin itu ya, gimana cara kita mengubah dia menjadi bentuk persoalan diferensial, lalu kita selesaikan. Nanti ada contohnya juga di sini, lebih jelas. Oke, kita sambil lanjut aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa dipotong atau pakai raise hand. Ini gimana ya? Oh, X.
Oke. Nah, untuk rangkaian RL seperti pada gambar di atas, berdasarkan hukum tegangan Kirchhoff A dan B, jadi kita peroleh seperti ini bentuknya, ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga sebenarnya sama aja. Kok bisa hilang ya? Kita pakai ini aja. Annotate. Oke. Nah, ini bentuknya kalau rangkaian RL, ya. Nah, jadi ada dua kasus untuk rangkaian RL ini. Kalau misalkan nanti E-nya itu, energinya itu hanya berupa konstanta, atau dia tuh hanya berupa konstanta yang tetap nilainya, nggak akan berubah gitu. Kalau yang tetap kan misalkan hanya berupa bilangan gitu. Konstanta kan hanya berupa bilangan, konstanta atau C ya. Jadi dia hanya berupa bilangan, tidak ada fungsi di dalamnya. Berarti bentuknya itu akan menjadi seperti ini. DI per DT ditambah R per L kali I sama dengan E0 per L. Kenapa L-nya itu bisa ada per gitu ya? Karena ini disederhanakan. Disederhanakannya gimana? Semuanya ini, semua bagian ini dibagi dengan L. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada L. Kalau kita bagi L kan tentu aja L-nya di sini hilang. Jadi L-nya di sini hilang. Ya kan? Lalu yang RI ini dibagi dengan L ya didapatnya ini. Terakhir, yang E di sebelah kanan, karena kita menganggapnya dia itu hanya berupa konstan, artinya dia itu tidak dalam bentuk fungsi. Kalau dalam bentuk fungsi kan entah itu sama dengan 2x atau 3x dan sebagainya. Atau mungkin karena di sini T bukan X ya. Entah itu nanti ada 2T, 3T, atau E pangkat T. Itu kalau misalkan dia berupa fungsi. Tapi ini karena hanya berupa konstanta, ya udah nggak terlalu bermasalah gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman evaluasi lagi, ternyata yang ini yang saya kasih panah merah ini, yang ini ternyata berbentuk persamaan diferensial linear. Jadi konsepnya di sini kita membawa persamaan diferensial pada rangkaian RL seri itu menjadi PD linear ya. Kenapa menjadi PD linear? Karena dengan menggunakan persamaan diferensial linear, kita bisa menyelesaikannya dengan lebih mudah ya. Masih ingat kan sebelumnya pernah belajar persamaan diferensial linear? Itu kan persamaan diferensial linear itu kalau kita mau mencari solusi, kita hanya mendatangkan faktor integrasi, kemudian faktor integrasi ini kita kalikan kedua ruasnya gitu. Jadi ruas sebelah kiri yang ada DI per DT ditambah R per L kali I ini kita kalikan faktor integrasinya mu. Sebelah kanan E0 per L ini juga kita kalikan dengan faktor integrasinya E pangkat integral PDX gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Masih ingat kan alur menyelesaikan PD linear? Masih mas. Masih Oke, belum pusing. oke, masih belum ada pertanyaan ya. Oke, ini kok bisa gerak ya? Terus lagi. Ini kok nggak bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu kasus pertama ya. Nanti kasus kedua sebenarnya sama aja sebenarnya. Tapi nanti kita lihat lagi. Nah, bentuknya tuh persis seperti ini. Sehingga coba teman-teman di sini lebih aktif aja ya untuk menjawab. D per dx-nya tuh di sini sebenarnya siapa? Di persamaan yang saya kasih kurung kurawa ini. D per dx-nya itu siapa? DI per dt ya. DT. Ya, D per dt. D per dx adalah D per dt. Lalu untuk T-nya itu apa di sini? Kemudian Q-nya apa? R sama L mas. Hah? R sama I. R per L itu adalah P-nya ya. Ya. Jadi R. R per L itu adalah P. Lalu kalau Q-nya apa? I. Q-nya itu adalah E0 ya I. betul. E0 per L. Karena Q ini kan sama dengan Q konstanta, berarti semuanya masuk. Kalau I di sini posisinya dia sebagai apa? Sebagai Y gitu. Ya, itu cara teman-teman untuk menerjemahkannya supaya lebih mudah paham. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi
dalam persamaan diferensial linier, kalau kita mau mencari solusinya, kita cukup mengalihkan kedua ruasnya dengan mu. Ya, ini kan hanya review dari materi sebelumnya. Ada mu dikali dengan dy per dx tambah py, lalu di sebelah kanan pun dikalikan mu, gitu. Sehingga kedua ruasnya nanti akan diganti dengan e pangkat integral p dx karena ini adalah mu-nya. Jadi tergantung nanti nilai p-nya apa, ya. Kalau p-nya misalkan 3, nanti dikasih berarti 3 dx. Kalau p-nya misalkan r per l, nanti diganti jadi r per l. Tapi ingat ya, di rangkaian listrik itu kan bukan dx lagi. Kita mainnya ke waktu, dt, perubahan waktu, ya. Perubahan waktu. Jadi kita mainnya udah ke waktu, bukan nanti berarti nanti integralnya e pangkat integral pdt gitu. Dia bukan jadi dx lagi. Kenapa? Karena kita melihat dia itu berubahnya terhadap waktu, bukan terhadap x. Oke, ini bisa teman-teman pelajari kembali lagi. Kalau misalkan memang butuh dijelaskan, tanyakan aja ya. Jadi nanti secara umum sebenarnya mudahnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman malas untuk apa menyelesaikannya secara bertahap seperti ini sampai bawah gitu. Secara umum kita sudah diberikan eh, cara yang mudah untuk memahaminya ya. Tetap berubah deh ini ternyata. Saya kira bakal diam. Nanti saya belajar lagi lah. Saya nggak pernah pakai ini soalnya. Oke, kita lanjut ke bawah dulu. Nah, jadi simpelnya gini. Kalau misalkan teman-teman udah ubah dia menjadi suatu persamaan diferensial linear, solusinya itu sebenarnya ini, ya. Y sama dengan 1 per mu dikalikan integral mu kali C dx ditambah C. Artinya apa? Kalau tadi kita punyanya dy per dt ditambah r per l kali i sama dengan E0 gitu ya. E0 per L misalkan itu. Maka teman-teman bisa ubah bentuk ini, dy per dt, sorry. Astagfirullah. Harusnya DI ya. Sorry. Harusnya DI. Kan kita berbicara arus listrik ya, harusnya. DI per dt, maka nanti yang terakhir itu bukan Y lagi, tapi apa? Tapi I atau IT, boleh gitu juga. I sama dengan 1 per mu dalam kurung dikali dengan integral mu dikalikan dengan Q-nya apa gitu ya. Kalau dalam hal ini kan Q-nya adalah E0 per L. Jadi E0 per L dt gitu ya. Karena kita turunannya terhadap T bukan terhadap X. Terakhir ditambah C. Nah, set. Jadi bentuknya kayak gini ya. Oke, pertanyaannya sekarang, ini kenapa jadi E pangkat min R integral R per L dt? Oh, di sini E pangkat integral R per L bla 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 gitu ya. Ya karena ini tadi mu-nya ya. Yang ini adalah mu tadi. Ini juga mu. Nah, cara mencari mu-nya, gini cara mencari mu-nya. Nah, kalau kita lihat kan tadi kita udah bedah bahwa P-nya itu adalah yang R per L ya. Kemudian di sini Q-nya itu adalah E0 per L. Ini udah aman lah ya. Oke. Nah, untuk mencari integrasinya, faktor integrasinya, mu sama dengan sorry. Mu sama dengan E pangkat integral PDX. Sorry, kok PDX lagi? Belum move on. PDT harusnya ya. PDT. Nah, kan kita udah punya P-nya di sini R per L ya. Jadi ini berarti E pangkat integral R per L dt. Nah, ini adalah mu-nya. E pangkat integral R per L dt. Makanya di sini jadinya integral R per L per dt. Oke, pertanyaan saya, kenapa ini jadi min? Silahkan jawab. Yang jawab saya dapat bonus ya, biasa lah. Kalau menjawab itu saya kasih bonus. Kenapa jadi min?
Ada yang tahu jawabannya? Eh, Oh, dia. eh, itu Hmm. dinaikkan nggak Mas? Kan dinaikkan dari Ah, satu ya Mas satu Deva. per itu. Oke, betul ya. Ingat konsepnya apa? 1/μ. Kalau kita ubah Ya, kan jadi mu pangkat min 1 gitu kan. ya, ya, Nah, kan jadi dinaikkan. betul. Jadi sama juga dan ini. 1/e pangkat integral R per L dt. Kalau kita naikkan ke atas ya tentu saja akan menjadi E pangkat integral min R per L dt ya. Ini sifat eksponen ya. Jadi bukannya eh, E-nya yang min, tapi pangkatnya sendiri yang jadi min. Itu kan sifat bilangan berpangkat ya. Kalau misalkan pangkatnya positif itu sebagai penyebut gitu, kalau diubah jadi negatif. Oke, itu udah aman ya. Kita lanjut berarti. Ini saya hanya menjelaskan alurnya. Kalau misalkan ada missing atau kehilangan step, saya akan bantu jelaskan itu. Nah, seperti biasa, ingat integral itu ya. Integral dt misalkan. Ini kan hanya berupa kita mengintegralkan konstanta. Jadi kalau integral kita mendatangkan t ya. Artinya ini kan integral satu sebenarnya, datang t gitu. Sama dengan R per L. Ingat R per L ini kan hanya berupa konstanta sebenarnya. Hanya berupa P doang gitu. Bukan bentuknya fungsi I. Sehingga teman-teman kalau misalkan punya integral R per L dt, datangkan aja T ke sana. Berarti kan jadi R per L kali T. Makanya di sini berubah. Jadinya dikalikan T ya. Jadi kalau integral kita mendatangkan T. Ini ada T. Di sini ada T. Gimana? Paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Mantap. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses berikutnya yang ini ya. Kenapa tiba-tiba ini menjadi E0 per R ditambah KE pangkat min RL per T ya. Sebenarnya ini ada kasus yang dimisalkan ya. Jika T-nya tak hingga, maka KE ini anggapannya adalah 0, sehingga IT sama dengan nilai batas E0 per R. Jadi ini sebenarnya hanya diganti aja. Tadi kan di sini dianggap bahwa C itu adalah konstanta, di sini diubah jadi K gitu. Nah, kemudian anggapannya lain di sini adalah kalau misalkan ini kan dikali seperti ini sebenarnya. Ini dikalikan dengan ini, lalu yang ini dikalikan dengan ini. Nah, yang di sebelah kanan ini hasilnya yang ini kan. Yang oke kita kasih aja warna biar lebih jelas. Jadi yang merah dengan yang merah hasilnya ini ya. Nah, kalau yang ini kan bisa dicoret kan. Ini coret dengan ini, L-nya habis. Jadi sisanya N0 per R. Lalu kalau E pangkat min R L T dikali dengan E pangkat R per L kali T. Ingat kan sifat perkalian bilangan berpangkat atau eksponen. Kalau dikalikan, bilangannya sama atau ini hanya berupa eksponen, pangkatnya dijumlahkan. Ya. Ini kan bilangannya sama, hanya berbeda tanda. Artinya ini kan jadi E pangkat 0. Dan E pangkat 0 itu adalah 1. Makanya di sini dia jadinya E0 per R. Gitu. Karena E pangkat min dikali dengan E pangkat plus, ya hasilnya 0. Pangkatnya yang 0 ya. Ketika dipangkatkan hasilnya sama dengan 1. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Paham, Mas. Ya, Mas Deva. Paham ya? Paham, paham, Mas. Belum paham? Oke, saya jelaskan ulang lagi kalau belum paham ya. Paham, Mas. Oke, Udah ngerti paham? maksudnya di Oh ya, paham. sorry. Oke, aman kalau gitu ya. Nah, ini hanya untuk kasus saja. Kalau misalkan nanti T-nya belum jelas, jadi theta hingga, maka nanti KE ini sama dengan 0. Sehingga nanti, ya kalau ini sama dengan 0, jelas ya. I-nya itu hanya berupa E0 per R. Gitu. Kenapa? Karena E pangkat hingga itu kan nanti ujung-ujungnya akan menjadi
E pangkat 3 itu 0. 0 dikalikan dengan K, ya hasilnya 0. Sehingga nanti yang hanya tersisa E0 per R. Nah, untuk penyelesaian khusus, biasanya kan solusi khusus, kalau masih ingat penjelasannya sebelumnya, atau mungkin sama Mas Agus juga, solusi khusus itu selalu ada syarat awal, ya. Jadi selalu ada syarat awal. Contohnya mungkin ini saya sederhana. Syarat awalnya diberikan adalah I0 sama dengan 0 gitu. Kalau misalkan I0 sama dengan 0, berarti T-nya di sini diganti jadi 0. Kalau T-nya ini diganti jadi 0, berarti di sebelah sini kan tentu harus jadi 0. Coba kita ganti ya. Untuk solusi khusus misalkan. Jadi I0 berarti sama dengan E0 per R ditambah KE berarti pangkat 0 ya. Nah, kan T-nya itu 0 ya. Ini T-nya 0. I0-nya 0 berarti sama dengan E0 per R plus K. Solusi khusus itu kita mencari nilai konstanta. Jadi konstantanya itu sebenarnya sama dengan ini. K sama dengan E0 per R. Gitu. Jadi kalau solusi khusus kan kita dapat nilai K-nya berapa, lalu kita gabungkan. Jadi nanti kalau mau jadi solusi khusus ya ini K ini bisa diubah jadi E0 per R. Itu maksudnya. Oke, itu hanya penjelasan ulang saja ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ada chat. Mohon maaf belum mas. Ada telah datang dikarenakan sedang perjalanan pulang. Oke, tidak masalah. Yang penting teman-teman ikut masuk dan mengikuti ya. Kan ilmunya kan buat teman-teman sendiri. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ya. Ini bisa di screenshot dulu ya sebelum saya ini soalnya kalau saya hapus semuanya langsung hilang. Sembari saya sambil absen. Aji, ada. Aditya, ada. Nabil, M. Azhar. Oke, ntar aja. Gimana? Aman ya? Saya hapus ya, kalau udah paham. Nah, kasus kedua, ini biasanya kasus kedua yang perhitungannya sedikit lebih rumit ya dibandingkan dengan kasus yang pertama. Kalau kasus kedua, itu anggapannya bukan berupa konstanta, ya, tapi dia berupa fungsi. Misal saja nih, fungsinya adalah sin omega t gitu. Nah, sin omega t, jadi di sini kan ada fungsi t di dalamnya. Sehingga nanti kalau misalkan teman-teman perlu apa melakukan atau menghitung solusinya, nanti akan dibutuhkan langkah-langkah tambahan. Kayak misalkan nanti ada integral parsial. Kenapa pakai integral parsial? Karena di sana ada perkalian antara suatu variabel t dengan turunannya, mungkin seperti itu ya untuk turunannya. Nah, kita jelaskan aja ya step by stepnya seperti apa. Jadi untuk kasus kedua ini untuk yang konstanta berupa fungsi ya, fungsi yang berupa konstanta apa sih? Konstanta yang berupa fungsi. Oke. Kalau tadi kan hanya berupa konstanta. Nah, bentuknya sama ya, bentuknya hampir sama dan ini juga merupakan fungsi diferensial linear ya. Nah, penyelesaian PD dengan pantau integral, jadi ini adalah solusinya seperti yang tadi. Nah, kemudian kita bisa cari lagi untuk faktor mu-nya apa ya. Lalu nanti ini kan hanya apa? Hanya permisalan saja kalau misalkan dia berupa I atau berupa C ya pakai sesuai dengan standarnya. Contohnya misalkan nanti kalau misalkan nyarinya C, DC per DT, maka solusinya harus nanti berupa C, T gitu, sama dengan apa. Itu kalau mencari solusi ya. Karena ini hanya untuk sebagai
Pemisalan saja. Nah, di sini key-nya itu bukan berupa konstanta lagi, tapi berupa dalam bentuk fungsi ya. Kenapa dalam bentuk fungsi? Karena ada variabel t, di mana variabel t ini adalah variabel yang bergantung. Jadi t-nya itu adalah variabel bebasnya. Sorry, ya t itu adalah variabel bebasnya. Ya, kalau biasanya teman-teman lihat kan dy per dx, variabel terikatnya kan itu adalah y, variabel bebasnya adalah x. Jadi x ini mempengaruhi nilai si y. Sehingga kalau ada variabel di dalamnya, nanti kalau misalkan kita mengintegralkan, maka kita harus pakai integral parsial karena ada perkalian variabel di dalam. Tapi kalau misalkan hanya berupa konstanta ya, saya rasa masih mudah untuk diselesaikan. Oke, langkah selanjutnya lakukan hal yang sama. Untuk solusi itu persis kayak tadi ya, 1/mu dikalikan dengan ini biar teman-teman ingat terus ya, makanya saya ulang-ulang terus. E0 per, sorry kok E0. Mu harusnya ya. 1/mu integral dari mu q dx ditambah dx lagi dt ya, plus c. Nah, ini adalah solusi untuk persamaan diferensial linear ya. Oke, tadi udah kita jelaskan kenapa bisa menjadi pangkat negatif, karena tadi posisinya kita pindah ke atas gitu ya. Lalu yang ini, nah, yang ini kan N0 sin omega t, ini tadi adalah berupa Q-nya ya, ini Q. Lalu yang ini adalah mu-nya. Nah, kalau lihat kan mu kali Q dt. Jangan lupa ditambah C atau konstanta. Jadi ini adalah, nah ini dalam bahasa Indonesianya konstanta. Kalau C itu dalam bahasa Inggrisnya konstan gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman kembali bawa dia lagi menjadi integralkan apa yang bisa integralkan. Ini kan menjadi pangkat RLT. Lalu ini, nah yang agak susah itu nanti ketika teman-teman mengintegralkan ini sin omega t dan seterusnya ya. Oke, yang jadi perhatiannya di sini adalah saya pakai yang biru. Ini. Ini kan hanya berupa konstanta, jadi bisa keluar dari integral. Makanya ditulisnya di luar. Permasalahannya itu yang ini, ya. Permasalahannya ini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya punya integral 5t dt, ini ya sangat mudah untuk diselesaikan ya. Kita tinggal tambah pangkatnya, t kuadrat. Di bawah kita tinggal tambah penyebutnya itu sesuai dengan pangkat. Jadi ini udah selesai ya. Seperti ini udah selesai. Akan tetapi kalau kasusnya seperti ini ada perkalian variabel ya. Ada t dikalikan dengan e pangkat t gitu ya, eksponensial pangkat t. Jadi ada dua fungsi. Ada fungsi sin omega t dikalikan dengan fungsi eksponen r per l kali t. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan integral parsial namanya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan integral parsial setiap bentuk apapun itu. Mau itu cos omega t dikalikan dengan suatu fungsi yang lain, maka teman-teman bisa menggunakan integral parsial namanya ya. Oke, tolong teman-teman pakai nama lengkapnya ya sama NIM-nya supaya nanti waktu saya absen lebih mudah. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung angkat tangan atau potong aja saya dengan instruksi gitu ya. Oke, kita lanjutkan kalau memang belum ada pertanyaan. Jadi ini ya yang tadi saya sebutkan bahwa ini bisa kita selesaikan dengan integral parsial karena tidak mudah menyelesaikannya langsung dengan hanya mendatangkan t. Itu adalah satu hal yang salah karena di sini ada dua fungsi. Misalkan ini fungsi yang pertama, ini e pangkat lt ini adalah fungsi keduanya, sehingga teman-teman harus menggunakan metode integral parsial. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Integral parsial itu adalah integral u dv sama dengan u kali v dikurangi integral p du. Artinya, teman-teman bisa anggap di sini U-nya ini yang pertama ini adalah sin omega T. Nah, lalu dV, ingat dV itu adalah turunan. Ya, dV adalah turunan. Kalau misalkan V-nya itu adalah E pangkat T, turunannya jadi apa?
Turunannya jadi apa? Kalau misalkan apa? E pangkat V-nya E pangkat T, turunannya jadi apa? Tetap ya, E pangkat T. Gimana kalau misalkan saya punya P-nya sama dengan E pangkat 2T? Turunannya jadi apa? Dua. Apa? Dua. Dua T kan. 2 E pangkat. T. Dua pangkat T. Oke. Ini benar nggak kira-kira? Apakah benar? Benar ya. Oke. Jadi Hmm. kita turunkan koefisiennya ya, sama dengan halnya ini. Jadi ini kan kita punyanya dp sama dengan E pangkat R per L kali T. Nah, gimana cara teman-teman mencari supaya V-nya itu benar? Ya, kalau misalkan teman-teman anggap misalkan P-nya itu adalah E pangkat R per L kali T. Berarti dV-nya itu akan menjadi apa? dV-nya akan menjadi R per L gitu kan. R per L kali E pangkat R per LT. Akan tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa dV-nya di sini bukan ini. Coba lihat. dV-nya itu kan bukan itu ya. Tapi dV-nya itu adalah ini. Sehingga teman-teman perlu menambahkan suatu konstanta yang membuat itu menjadi satu. Makanya ditambah itu adalah L per R. Karena ketika ini dikalikan dengan ini hasilnya adalah satu. Jadi ini sama dengan ini. Nah, coba aja teman-teman turunkan ya. dV-nya jadi apa? Ini kan akan menjadi L per R kali R per L E pangkat R per LT. Jadi ini kan dicoret, coret, coret, coret. Jadi dV-nya kembali seperti itu. Gimana? Paham? Paham, Mas. Paham? Oke. Nanti kalau memang ini, saya kan ada rekaman, nanti saya bisa berikan rekaman juga ya. Oke, itu untuk integral parsial. Nah, setelah itu ya kita tinggal lanjut ke langkah berikutnya. Nah, jadi kan tadi udah dapat ya, segala macam asumsinya. U-nya itu adalah sin omega T. Lalu tadi apa? dV-nya itu adalah E pangkat R per L T. Bentar, ada dV-nya enggak? Oke, kalau V-nya itu adalah L per R, L per R kali E pangkat R per L T. Nah, ini kan U udah ada ya. U kali V, ini didapatkan. Ini kan, bentar-bentar pakai biru. Ini kan V, ini U. Jadi kan rumusnya integral parsial itu U dV sama dengan U kali V min integral PdU. Sehingga UV berarti U-nya itu adalah sin omega T, lalu V-nya itu adalah ini. Makanya dikalikan sama dengan U kali V itu adalah sin omega T kali L per R eksponen R per L kali T. Ya. Oke. Nah, untuk di sebelah kanannya ketika dikurangi, ini kan pengurangannya tadi apa? Integral PdU. P-nya, ingat ini. Jadi digantikan ini. Ini adalah P. Lalu DU-nya apa? Nah, DU gitu ya. Kita kan punya U-nya itu adalah sin omega T. Turunan dari sin apa? Cos kan? Tapi ingat, karena di sini ada W, dan W ini adalah koefisien bahasanya gitu. Sorry, bukan W, omega. Jadi kalau misalkan saya punya sin 2x, berarti turunannya itu akan menjadi 2 cos 2x gitu kan. Berarti sama dengan hal ini. Kalau U-nya adalah sin omega T, turunannya akan jadi omega cos omega T. Makanya dV-nya jadi ini. Jangan lupa tambahkan dt gitu. Karena kan turunan ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu turun ke bawah lagi.
Kenapa di sini ada titik-titik-titik? Sebenarnya titik-titik-titik ini hanya untuk mempersingkat saja sebenarnya. Nanti akan dikembalikan lagi ke konsep sebelumnya. Jadi ini jadinya nanti ya. Misalkan bahwa itu adalah ini misalkan untuk memperingkas sebenarnya. Nah, coba kalau kita lihat perhatikan lagi bahwa W kan tadi merupakan konstanta ya. W kemudian L lalu R ini adalah konstanta. Sehingga konstanta ketiganya ini bisa dikeluarkan jadi seperti ini. W lagi saya bilang. Omega L dibagi R ini adalah konstanta. Jadi bisa dikeluarkan. Sehingga kita sekarang punya integral eksponen R per L kali T dikali cos omega T dt. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini lagi-lagi adalah integral parsial. Jadi harus diselesaikan dengan cara integral parsial. Lagi kita misalkan, U-nya itu adalah cos omega T, lalu dv-nya itu kembali lagi seperti tadi, misalkan kayak tadi, dan v-nya itu adalah seperti tadi. Nah, langkah selanjutnya lakukan hal yang sama. Ini kan tadi adalah U kali V ya. U-nya itu kan ini cos omega T dikali dengan V. Ini dia, U kali V. Kenapa ini jadi plus? Karena nanti min dikalikan min. Jadi prosesnya kan terus berulang, tuh kan. Balik lagi sin omega T, bla 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 gitu. Pakai lagi integral parsial gitu. Jadi nggak bisa selesai semudah itu kalau misalkan memang fungsinya berupa fungsi trigonometri. Maka supaya lebih sederhana, mereka menganggapnya adalah sebagai suatu bilangan saja. Gitu. Sebut misalkan dia adalah A gitu. Jadi anggap bahwa yang tadi kita udah hitung itu U kali V kemudian dikurangi sekian gitu ya. Itu adalah A. Sehingga nanti kita bisa rumuskan bahwa ini adalah A gitu ya. A sama dengan ini. Gitu. Oke, jadi kan kita tadi sampai di sini ya. Nah, sampai di sini. Ini adalah A. Setiap sin omega T itu adalah A. Ya. Jadi dari berangkat dari sini, sin omega T ini dianggap sebagai A. Kita ini adalah integral parsial yang pertama. Ya. Ini integral parsial yang pertama yang sudah disederhanakan. Jadi nanti kan sebelah kiri ada A, sebelah kanan ada A. Kalau digabungkan, bisa ditulis seperti ini. Jadi ini hanya apa ya? Kalau teman-teman paham untuk memindahkan posisi-posisinya itu nanti diperoleh kayak gini gitu maksudnya. Sama misalkan 2x ditambah 5 sama dengan x min 3 misalkan gitu. Atau berapa gitu ya. Ini kan 2x dikurang x gitu ya. Ini kan min 3. Jadi kita menggunakan konsep ya pindah-pindah ruas lah namanya gitu kalau bahasa kita yang udah dimengerti ya. Jadi kalau dipindahkan, tapi ingat harus dibuat dalam bentuk sederhana dulu seperti ini. Kita misalkan A-nya itu adalah ini. Gitu. Jadi nanti dari integral parsial yang ini ya. Yang pertama, ini saya hapus dulu biar lebih jelas. Yang ini dianggap sebagai A gitu ya. Ini anggapannya adalah A. Lalu ini kan bisa teman-teman lihat, ini sama dengan ini kan. Nah, setelah ini diintegralkan lagi, ternyata diperolehnya lagi-lagi adalah sin. Makanya dia dianggap lagi ini sebagai A. Makanya di sini muncul A lagi di sini. Jadi akan terus berulang terus prosesnya sehingga mau nggak mau harus disederhanakan gitu. Itu maunya tulisan seperti ini, seperti itu ya. Jadi ditulis seperti ini, lalu WL dikalikan L, WL kuadrat per L kuadrat. Jadi tinggal teman-teman cek lagi ya. Kalau ada memang langkah yang belum jelas bisa ditunjukkan. Ya. Lalu ini kan kenapa tiba-tiba W kuadrat L kuadrat? Karena WL kali WL, R kali R ya. Jadi diperoleh ini. Nah yang sama-sama omega kuadrat L kuadrat per R kuadrat, kita satukan ke kiri. Ya, pindah ke kiri jadi ke sini. Nah, kenapa? Karena mereka sama-sama punya A. Jadi A dikurangi dengan omega kuadrat L kuadrat per R kuadrat kali A gitu. Dengan sifat asosiatif ya, sifat distributifnya kita bisa keluarkan A-nya gitu. A-nya keluar 1 di sini. Sehingga yang ini kan
bisa kita pindah posisinya ke bawah. Kalau teman-teman lihat, saya ke bawah dulu. Ya, ikut dia. Oke, ini kan, yang ini pindahnya kan ke sini gitu ya. Jadi pindahnya ke bawah. Tapi kalau disederhanakan, memang sudah disederhanakan menjadi bentuk yang seperti ini. Ketika dibagi gitu ya. Jadi bentuknya udah secara otomatis sudah disederhanakan. Satu, apa namanya, ini dibagi semuanya dengan ini. Sehingga diperoleh ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya tinggal dilakukan perkalian secara distributif aja. Dikalikan gitu ya, masing-masing anggotanya. Lalu diperoleh ini. Nah, terakhir karena dia punya sama-sama R kali L, disederhanakan kembali ya. R per L sama-sama dibagi. Disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi bentuk sederhananya ditulis seperti ini gitu ya. Karena sama-sama punya E pangkat R soalnya. Ini. Dan sama-sama punya penyebut ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Ada pertanyaan? Ada chat. Assalamualaikum Pak Arhan Sampan di Zoom bareng. Oke, tolong namanya dibuat jadi satu ya Mas Arhan. Namanya dibuat jadi satu. Tapi tadi bukannya Mas Fahmi masuk ya? Saya lihat. Gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut. Halo, halo, tes 1, 2, 3. Apa suara saya masih terdengar? Nggak ada, Mas. Oke, Tidak. jangan tidur ya. Oke, lanjut. Jadi nanti diperoleh solusinya adalah ini ya. IT sama dengan seperti ini. Dibalikan lagi supaya lebih simple. Nah, setelah itu diambil yang ini ya. Kan tadi udah dimisalkan ya, A sama dengan sekian gitu. Jadi diganti lagi sehingga bentuk sederhananya itu adalah seperti ini. Memang mungkin kalau misalkan soal-soalnya itu kompleks seperti ini, ngerjaannya juga terbilang cukup susah gitu ya. Tapi pada dasarnya kita bisa menggunakan aplikasi untuk mempermudah dalam baik itu menentukan grafiknya seperti apa atau menentukan solusinya bagaimana. Nah, pada dasarnya suatu sistem listrik itu berada dalam keadaan stabil jika perubahan yang menjelaskan perilakunya merupakan fungsi periodik dari waktu atau konstan ya. Jadi bisa dikatakan stabil apabila misalkan tadi kayak kasus itu, kasus E-nya konstan kayak gini, kasus E-nya berubah berdasarkan waktu T seperti ini gitu ya. Jadi pada dua kondisi itu internet connection is unstable. Jadi pada dua kasus itu mereka tuh punya keadaan stabil masing-masing maksudnya ya. Baik dalam perubahannya terhadap waktu kayak misalkan dalam bentuk IT gitu ya. Ini kan masih berupa dalam waktu ya. Ataupun mungkin dalam berupa konstanta kayak tadi untuk kasus yang pertama. Namun sistem tersebut dapat dikatakan keadaan peralihan atau transient state atau bisa juga keadaan stabil jika sistem tidak dalam keadaan stabil. Nah, perubahannya menggambarkan keadaan itu masing-masing disebut fungsi keadaan stabil. Jadi pada dasarnya kebetulan saya pakai inaktif aja ya. Oke, mohon maaf ya, sinyal saya tadi tidak bagus. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada dasarnya kita bisa menggunakan aplikasi untuk mencari solusinya. Namun teman-teman perlu paham juga mengenai cara-cara manualnya seperti apa. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan itu adalah
proses manual mendapatkan solusinya ya, solusi persoalan diferensialnya apa. Lalu nanti kalau teman-teman mau nyari kadar stabilnya kapan, bisa menggunakan solusi tersebut. Nah, pada kasus A, fungsi R per N0 merupakan fungsi untuk menyelesaikan keadaan stabil. Sedangkan kasus B, penyelesaian keadaan stabilnya adalah suku pertama. Jadi suku pertama itu tadi adalah yang 0 ya. Nah, oke. Mungkin kita langsung ke contoh saja ya, biar lebih realistis lagi. Gimana sih penerapannya di teknik elektro. Misal ya, kita punya contoh soal seperti ini. Rangkaian RL diketahui hambatannya adalah 10 ohm ya. Kemudian untuk L-nya ya itu adalah 2 Henry. Dengan sumber tegangannya dihubungkan seperti pada gambar 11. Lalu pada saat T-nya sama dengan 0, ini sudah jelas nih. T-nya sudah ditentukan, dia adalah konstan. Saklar ditutup dan harusnya adalah seperti ini. Kayak tadi, I0 sama dengan 0 maksudnya. Jadi untuk kondisi yang lain, tentukan arusnya. Kalau misalkan T itu yang lain lebih dari 0. Ada beberapa opsi. Ketika mungkin E-nya kita ganti jadi 40. E-nya diganti jadi 20 kali E pangkat min 3T. Atau diganti menjadi fungsi sinus lagi. Gitu. Penyelesaiannya, jadi berdasarkan hukum Kirchhoff, itu rumusnya adalah PR ditambah PL kurang E sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff 1 kan. Ketika kita jumlahkan atau operasikan semuanya, hasilnya sama dengan 0. PR-nya itu yang mana? Yang tadi saya tulis L DI per DT. Kemudian PL-nya itu adalah yang I kali R. Lalu E-nya itu adalah yang Q per C tadi ya. Jadi ini adalah, atau mungkin kita pakai aja yang tadi sebelumnya E0 atau E biasa gitu. Karena sudah dikasih tahu bahwa E-nya ini loh gitu ya. Nah, kalau kita ke bawah lihat kembali, ini kita hapus dulu. Nah, jadi tadi kan sudah diganti bahwa fungsinya tadi saya sudah tulis DI per DT ditambah dengan I kali R lalu sama dengan E misalnya. Nah, L-nya tadi kan di soal kita udah dikasih tahu bahwa L itu 2. Jadi 2 kali DI per DT. Lalu untuk I-nya, untuk R-nya udah dikasih tahu bahwa hambatannya adalah 10. Jadi sama dengan 10I. Untuk E-nya, karena tadi kan hanya berupa belum jelas ya, kan ada 3 opsi, ada E-nya sama dengan 40 ya. Tulis saja E dulu. Persamaan ini disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadi DI per DT, 10 bagi 2 itu kan 5. Sama dengan E bagi 2 ya E per 2. Jadi bentuk yang ini itu diperoleh dari sana sebenarnya. Nah, pada penerapannya untuk kasus pertama, apa dia bilang? Kalau E-nya 40, kesalahannya akan menjadi apa? Kalau E-nya 40, tinggal ganti aja. 40 bagi 2 sama dengan 20. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti persamaannya akan jadi DI per DT ditambah 5I sama 20. Ini adalah PD linear. PD linear. Dan ingat, untuk solusi khususnya nanti teman-teman bisa masukkan ini. IT0 sama dengan 0. Ini untuk solusi khusus. Nah, dengan cara yang sama, berarti dari PD linear tadi, kita tahu bahwa P-nya itu adalah 5, Q-nya itu adalah 20, gitu ya. Berarti kan, kalau mau nyari faktor integrasinya seperti ini. Mu sama dengan E pangkat integral PDT. E pangkat integral 5 dt, itu kan jelas ya. E pangkat 5T jadi. Nah, karena ini hanya berupa konstanta. Jadi mudah untuk menjadi faktor integralnya. Sehingga kedua ruasnya teman-teman bisa kalikan. Atau mungkin tadi kalau mau bisa langsung. Untuk solusinya berarti I sama dengan 1 per mu dikali dengan integral mu Q dt plus C.
Ini rumus langsung ya, tanpa teman-teman mengalihkan kedua ruasnya seperti ini. Nah, jadi bisa langsung seperti itu. Oke, kita langsung ke bawah aja ya untuk mempersingkat waktu. Kita langsung ke bawah. Ini adalah caranya. Caranya secara runtut. Jadi kalau ini kan menggunakan cara yang mengalihkan kedua ruas ya. E pangkat 5T-nya dikalikan kedua ruas. E pangkat 5T turunannya itu kan jadinya tetap jadi E pangkat 5T gitu. 5 E pangkat 5T harusnya. Kan tadi kan kalau kita punya E pangkat 5T berarti turunannya itu adalah ya 5 E pangkat 5T. Nah, makanya di sini karena dia itu apa? Kalau dipindah ke sini kan jadinya 4 gitu ya. Oke, seperti itu. Atau mungkin penjelasan paling sederhananya seperti ini ya sebenarnya. Kalau misalkan diintegralkan, integral E pangkat 5T, ini kalau diintegralkan kan akan menjadi 1/5 harusnya. 1/5 E pangkat 5T kali 20. Makanya jadi dia itu menjadi 4 E pangkat 5T plus C. Nah, terus untuk yang di sebelahnya, turunan E pangkat 5T, berarti ini kan sama dengan I kali E pangkat 5T. E pangkat 5T, ini kita sama-sama bagi E pangkat 5T. Semuanya dibagi E pangkat 5T gitu ya. Ini tersisa hanya I. Ini 4 dibagi E pangkat 5T, ya tersisa 4. CE pangkat 5T, karena ini dibagi. Kan bentuknya ini kan C per E pangkat 5T. Jadi kalau ini naik ke atas, dia menjadi min. Seperti itu. Sehingga solusinya tuh diperoleh menjadi seperti ini. Ya. Jadi DT yang ini kan naik ke sini. Makanya jadi integral ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Mas. Tidak, Mas. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Ini metode pemisahan variabel di sini ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, untuk selanjutnya, gimana cara kita menggambarkan? Kita bisa menggunakan MATLAB. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman diminta di tugasnya untuk menggambarkan, pakai rumus ini aja ya. Sorry. Pakai rumus ini. Nanti kan udah ada PDF juga kan. Jadi tinggal di kopas saja. Nah, ini untuk rentang T-nya ya. Jadi dari 0 sampai 1. Kemudian yang di tengah ini adalah untuk perkiraan cek lompatan titiknya. Jadi cek 0,01 itu ada titik. Nanti kalau teman pilihnya di tengah adalah 5, maka nanti titiknya itu langsung hanya ada 5 titik nanti. Hanya ada 5 titik. Mungkin tidak semulus pada grafik yang ditunjukkan gitu ya. Jadi nggak semulus ini grafik, nggak selembut ini kalau digambarkan. Itu maksudnya kalau yang gitu. Selanjutnya, masukkan fungsi I-nya. Ingat, fungsi I itu harus teman-teman sudah selesaikan yang tadi ya. Harus sudah punya solusi. Jangan dalam bentuk berupa persoalan diferensial. Nanti kalau teman-teman memasukkannya berupa persoalan diferensial, teman-teman harus tambah perintah solve lagi nanti. Solve misalkan fungsinya itu yang tadi adalah DI per DT sekian bla 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 gitu ya. Ini harus di solve dulu, nanti terakhir ketemu I-nya nanti. Setelah internet connection is unstable. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman mau belajar bisa juga yang ini ya. Untuk mencari solusi menggunakan MATLAB. Cuma secara manual silakan teman cari dulu solusinya apa, lalu dimasukkan ke MATLAB. Ingat untuk MATLAB versi terbaru tambahkan add ya pada saat teman-teman memasukkan versi. Ntar saya kasih contoh. Nah ini untuk plotnya aja, untuk menggambar grafiknya. Jadi T-nya itu untuk membaca yang ya dari sini sampai sini lah ya. Lalu ini untuk menggambarkan ya. Kan kita punya ini kan. Jadi yang di bawah ini adalah T, ini adalah I. Yang horizontalnya T, ini yang ke atas adalah I-nya. Nah, kemudian untuk R ini untuk yang ini. Space yang R ya, line space-nya ya. Rentang dari garisnya.
Nah, line width ini adalah ketebalan dari grafik yang akan digambarkan. Kalau teman-teman perbesar, grafiknya makin tebal nanti. Seperti itu. Selanjutnya, X label itu untuk menunjukkan judulnya di sini apa. Kalau teman-teman mau judulnya ini adalah waktu, bisa diganti jadi waktu aja. Lalu untuk font size-nya bisa disesuaikan. Ya labelnya untuk yang vertikalnya. Ini untuk sintak MATLAB secara sederhananya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut, eh, saya akan coba jelaskan sedikit. Di sini udah mau Jumatan sebenarnya. Mohon maaf. Mungkin minggu depan kita mulainya jam segini, teman-teman. Jadi kita mulainya kan tadi jam 9.30 ya. Kita mulai jam 9. Jam 9 WIB. Oke? Karena sesi sebelumnya tadi lumayan masih ada tulis waktu 30 menit. Nggak apa-apa ya jam 9 ya. Gak apa-apa, Mas. Baik, Oke. Mas. Oke. Nah, yang selanjutnya itu juga penerapannya sama. Ya. Gimana kalau E-nya 20 ekoran 3T? Ya udah, tadi kita punya DI per DT ditambah 5I sama dengan E per 2 gitu kan. Nah, berarti E-nya tinggal ganti jadi ini. Set, masukkan ke sini. Makanya diperoleh ini 10E pangkat min 3T karena 20 bagi 2 10. Nah, masalahnya dengan cara yang sama, kita udah punya persamaan diferensial linear. Nggak apa-apa, teman-teman langsung aja pakai rumus yang seperti tadi. 1 per mu dikalikan dengan integral mu t dt plus c atau plus k terakhir. Jadi tinggal dimasukkan mu-nya berapa. Ini cara mencari mu. Berarti nanti ganti jadi pangkat 5T mu-nya. Mu yang di sini juga ganti. Nah, tapi di sini teman-teman akan ketemu dengan integral parsial karena ada perkalian. Sorry, oh belum. Nanti di fungsi sin yang pertama. Karena masih bisa diintegralkan secara biasa kalau ini. Itu masih bisa diintegralkan. Karena hanya punya satu fungsi, fungsinya e pangkat 2T doang. Oke, gitu ya. Nah, kita kalikan kalau ini menggunakan pengalian kedua ruas. Jadi, kedua ruas dikalikan. Kalau menggunakan cara yang seperti tadi, boleh juga. DT pindah ke sebelah kanan. Ini kemudian tetap E pangkat 5T integral 10E pangkat 2T. Ingat, 10 ini hanya berupa konstanta. Jadi 10-nya bisa di luar. Lalu integral E pangkat 2T, ingat kalau kita mengintegralkan, itu dia menjadi sebaliknya, beda dengan turunan. Ya. Kalau turunan, kita punya E pangkat 2T, ini diturunkan, dia akan menjadi 2E pangkat 2T. Kalau integral E pangkat 2T, ini kita integralkan, dia harus dibalik koefisiennya nih. Jadi, jadinya setengah E pangkat 2T. Harus dibalik, gitu ya konsepnya kalau integral. Jadi, makanya diperoleh, berarti kan 10 kali setengah E pangkat 2T. Makanya jadinya 5. Ini kan, tuh jadinya 5 ya. 5E pangkat 2T. Tapi di sini agak keliru sorry. Nah, ini harusnya 5T ya, bukan 2T. Ini 5T. Ini juga 5T. Bentar, kenapa jadi 2T? Sorry. Benar ya, benar. Saya yang keliru. Tetap 2T ya, karena tadi kan ada perkalian E pangkat 5T dengan E pangkat berapa T lah gitu. Makanya bisa berubah. Oke, itu ya. Kalau integral eksponen, itu koefisiennya dibalik ya, koefisien dari pangkat eksponennya. Sehingga solusi akhirnya itu adalah ini ya. Ini solusi akhirnya. I sama dengan ini. Nah, nanti tinggal teman-teman baca aja ya. Saya punya tugas, jadi nanti targetnya saya perpanjang nanti tugas-tugas itu. Jadi silakan dimanfaatkan waktu yang panjang itu kalau memang nggak paham bisa personal chat aja ke saya gitu ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Ada pertanyaan nggak?
Ada? Tidak ada, Mas. Oke, saya mau menunjukkan sebelum kita akhiri ya. Saya mau menunjukkan, nah ini kan memang grafiknya masing-masing ya. Tapi sebenarnya metode versi yang terbaru itu bisa membaca juga tanpa menambahkan add seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalkan ini saya kopas ke MATLAB gitu ya. Share screen. Ini kalau kita kopas semuanya. Wah, lambat nih. Oh, ini udah ada ya. Oke, ini kalau misalkan di run, tinggal di kopas aja, nanti ganti aja solusi I-nya apa gitu. Yang di sini diganti. Nanti secara otomatis akan menampilkan grafiknya. Tunggu dulu. Nih, kalian lihat. Jadi memang ada 3 grafik karena digabungkan. Digabungkan untuk E yang sekian gitu. Jadi ini masing-masing fungsinya ya. Nanti teman-teman bisa coba secara mandiri saja. Karena sintaknya udah ada di. Nanti saya tinggal upload ya. Kira-kira begitu untuk hari ini. Ada pertanyaan? Saya screenshot dulu. Tadi Mas Fahmi ya yang Apakah ya? tugasnya sama kayak itu Mas? Ya, nanti malam saya bagi untuk sintaksnya. Kalau tugasnya insya Allah nanti jam 12 bisa dibuka, bisa dilihat dulu. Baik, Mas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Sudah, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Untuk minggu depan, kita mulainya dari jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Di Lombok berarti nanti sekitar jam 10. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Ah, Mas. Baik, Mas. Baik, Mas. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas.